Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Raya yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan seluruh kenikmatan tersebut dapat menambah ketaatan serta ketakwaan kita kepadanya. Salawat beriringkan mutiara salam kita kirimkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan petunjuk selama hidup di dunia dan pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari iko amboceng dengan Ustadz Mulkan untuk kedua kalinya, tapi hanya untuk minggu ini saja. Adapun minggu depan atau setelah Idul Adha itu insyaallah jadwalnya akan kembali seperti biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan syarat-syarat sah di dalam salat. Tepatnya pada syarat yang ketiga, yaitu istiqbalul qiblah. Adapun syarat yang pertama kemarin menutup aurat. Kemudian yang kedua, apa syarat yang kedua Tang Pak? Menutup aurat. Kemudian syarat yang kedua masuknya waktu kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga, sekarang kita bahas istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi salah satu syarat sahnya salat itu adalah kita salat itu harus menghadap ke arah kiblat. Disebutkan oleh Dr. Abdullah At-Tayyar di dalam bukunya Al-Fiqhul Muyassar, wa yushtaratu li sihhatis salati istiqbalul qiblah, dan disyaratkan untuk sahnya salat itu yaitu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Wa dalilu zalika qauluhu ta'ala, adapun dalilnya kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram tersebut. Ini dalil dari Al-Quran yang mewajibkan kita, yang mensyaratkan seorang muslim apabila mengerjakan salat untuk menghadap kiblat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada misalkan orang yang mengatakan orang Islam sama sebenarnya dengan agama-agama yang lainnya. Kalau agama yang lain menyembah berhala, orang Islam itu sujud ke Ka'bah atau menyembah Ka'bah. Maka bahasa ini, narasi yang seperti ini keliru dan salah. Karena esensinya, intinya umat Islam itu tidak menyembah Ka'bah. Bahasa yang dipakai oleh Al-Quran bukan fa'bud, maka sembahlah, tetapi bahasa yang dipakai oleh Al-Quran adalah fawalli, hadapkanlah, hanya sebagai
arah untuk menghadap, bukan untuk menyembah. Islam itu sama sekali tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah atau tunduk kepada benda. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk tunduk kepada benda atau mengajarkan umatnya penyembahan terhadap benda dan pengagungan terhadap benda, apapun benda tersebut, bahkan Ka'bah sekalipun. Seperti yang dikatakan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar Ibnul Khattab itu waktu selesainya mencium Hajar Aswad, Pak, berkata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inni alimtu annaka hajarun. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuka." Kata Umar kepada Hajar Aswad. Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu, Umar mengatakan setelah dicium deh Umar, kata Umar kepada Hajar Aswad, "Wahai Hajar Aswad, inni alimtu annaka hajarun." Saya tahu, sungguh-sungguh tahu kalau engkau itu hanyalah sebuah batu. Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka ma qabbaltuka. Kalau seandainya saya tidak melihat contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menciummu, maka saya tidak akan cium engkau, karena engkau hanya sebuah batu. Nah, itu Hajar Aswad. Umar tidak menggantungkan nasibnya kepada Hajar Aswad, tidak menyembah Hajar Aswad, tidak mengagungkan Hajar Aswad lebih dari batas normalnya, apalagi hanya batu-batu biasa, batu cincin. Apalagi hanya batu cincin. Ya Pak, apa kalau batu cincin? Hajar Aswad saja tidak diagungkan begitu tinggi oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi jangan ada di antara umat Islam yang menggantungkan atau tunduk terhadap benda. Yang diajarkan Islam hanya sebagai penunjuk arah saja. Kalau sujud, kalau sholat itu yang arah untuk kita menghadap itu adalah Ka'bah yang disebut dengan kiblat tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang kedua dari dalil yang kita bacakan dari Al-Quran tadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kata atau diksi yang dipakai oleh Al-Quran adalah diksi wajah. Tetapi waktu sholat, apakah hanya wajah awak aja yang menghadap kiblat, Pak? Atau seluruh anggota badan kita? Yang menghadap kiblat itu adalah seluruh anggota badan, tidak hanya wajah. Di sini timbul permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama usul fikih dan ahli tafsir. Judul permasalahan itu adalah hal fil Qur'ani majazun. Apakah di dalam Al-Qur'an itu terdapat majaz? Apa arti majaz itu, Pak? Al-kalimatul lati tudha'u fi ghairi makna. Kalimat atau kata yang disebutkan tapi tidak untuk makna aslinya. Nah, itu disebut dengan majaz. Di dalam Al-Quran ada enggak yang model itu? Ada 3 pendapat. Sebenarnya ini disampaikan, kalau disampaikan kepada kalangan awam biasanya menimbulkan keributan. Tetapi kalau disikapi dengan ilmu, maka insya Allah tidak akan menambah keributan. Karena nanti akan ada beberapa implikasi dari pendapat-pendapat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan kalau majaz di dalam Al-Quran itu ada, maka mereka mempunyai mazhab, nama mazhabnya takwil. Setiap ayat-ayat yang tidak dipahami secara zahirnya, mereka takwilkan ayat tersebut. Misalkan ayat apa? Summastawa 'alal arsy. Mereka kemudian beristiwa di atas, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy.
Ayat ini bagi yang mengatakan ada majas di dalam Al-Quran, mereka takwil makna istiwa tersebut, dialihkan maknanya kepada makna yang lain agar lebih masuk akal. Istiwa itu kata mereka adalah istaula, yang berarti menguasai, dialihkan maknanya. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan tidak ada majas di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang tidak bisa dipahami secara zahir, maka maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu tentang makna tersebut. Kita hanya menerima apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan ada apa tapi dengan syarat. Di dalam Al-Qur'an itu ada majas, tetapi dengan syarat, yaitu adanya penjelasan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dalam perintah untuk makan sahur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, makan dan minumlah kalian sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Di antara sahabat Rasulullah ada yang mengamalkan hadis ini dengan menggantungkan benar-benar benang putih dan benang hitam di jendela atau di pintu rumahnya. Secara zahir diartikan dehnya, Pak. Setelah itu dikabarkan kepada Rasulullah seperti itu yang diamalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti itu. Maksud dari benang putih dan benang hitam itu adalah waktu malam dan waktu pagi hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu waktu salat subuh. Jadi benang hitam itu artinya waktu malam, benang putih itu artinya waktu pagi. Sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu perbedaan antara waktu malam dan waktu pagi. Dari mana membedakannya? Dari masuknya waktu subuh. Nah, itu akhir dari makan sahur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memakai majas, tetapi ada penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat yang ambo pilih pendapat yang ketiga, Pak. Ada di dalam Al-Qur'an itu majas dengan syarat memiliki penjelasan atau syarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang ketiga dalam persoalan kiblat ini adalah yang mana yang kiblat sebenarnya? Yang mana yang kiblat? Karena bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an adalah Ka'bah atau Masjidil Haram, Pak. Dalam ayat tadi, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram," kata Rasulullah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Timbul pertanyaan, yang kiblat itu yang mana? Ka'bah atau Masjidil Haram? Beda atau sama Ka'bah dan Masjidil Haram, Pak? Ka'bah bangunan yang segi empat itu, yang hitam. Sedangkan Masjidil Haram masjid yang di sekeliling tersebut. Nah, itu Masjidil Haram dan Ka'bah. Sedangkan bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an adalah Al-Masjidil Haram. Jawaban dari pertanyaan awak tadi ada di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Al-baitu qiblatun li ahlil masjid wal masjidu qiblatun li ahlil haram wal haramu qiblatun li ahlil ardi fi masyariqiha wa magharibiha." Al-bait, Ka'bah itu kiblat bagi orang yang berada di Mekah atau yang berada di sekitar Masjidil Haram. Kiblat mereka itu Ka'bah patokannya. Wal masjid kiblatun li ahlil haram. Adapun untuk penduduk tanah haram, arah mereka untuk menghadap itu biar memudahkan adalah Al-Masjidul Haram. Wal haramu kiblatun li ahlil ard.
dan Mekah itu atau tanah haram itu arah atau kiblat bagi orang-orang yang berada di luar Mekah. Jadi kalau seandainya disebutkan di dalam salah satu kitab Syafi'iyah, teori untuk mengarah ke arah kiblat itu ada dua katanya. Lin naziri ar-ru'yah walil ba'idi al-jihah, kata salah satu teks di dalam kitab Syafi'iyah menyebutkan arah kiblat itu atau menghadap kiblat itu bagi orang yang bisa melihat, maka dia menghadap ke arah Ka'bah di mana dia lihat. Kalau nama di arah utara, maka berarti dia menghadap ke arah kiblat, langsung dia hadapkan tepat ke arah Ka'bah. Walil ba'idi al-jihah, akan tetapi bagi orang yang jauh yang tidak bisa melihat Ka'bah, maka cukup dengan arah saja. Apalagi sekarang misalkan ada teknologi di dalam HP Android kita yang bisa menentukan secara digital arah Ka'bah itu di mana. Bagi orang yang jauh, maka cukup patokannya sebagai arah, tidak harus dengan pas dengan Ka'bah itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang keempat atau yang terakhir dari permasalahan istiqbalul kiblah ini adalah sejarah awal dari menghadap kiblat ini. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di awal pensyariatan Islam itu, umat Islam menghadap solatnya ternyata tidak ke arah Ka'bah. Maka ini menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah yang kita bacakan di awal ceramah tadi. Diceritakan di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, para sahabat mengatakan, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis samaniyata asyra syahran." Dulu kata para sahabat itu, kami menghadap solat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis, Pak? Berada di Palestina, di Syam. Ternyata dulu kata para sahabat, kami di awal-awal pensyariatan solat atau syariat Islam, kami dulunya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Berapa lama Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis saat solat? Selama samaniyata asyra syahran, selama 18 bulan, 1 tahun lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya di awal pensyariatan Islam menghadap Baitul Maqdis. Wasurifatil qiblatu ilal Ka'bah ba'da dukhulihil Madinah bisyahrain. Kemudian akhirnya dialihkan atau dipindahkan Ka'bah itu lewat ayat yang awak bacakan tadi. Kalau kita lihat awal dari ayat tadi disebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat kadang-kadang Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, wajahmu sering engkau tengadahkan ke arah langit. Nah, kalau umat Islam terkadang kalau dalam kondisi bingung dan minta pertolongan kepada Allah, mereka sering menghadapkan wajahnya ke arah langit. Rasulullah ternyata juga begitu, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi bingung dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sering atau kadang-kadang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala beliau menengadah ke arah langit. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terbetik dari keinginan dan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ingin menyelisihi orang-orang Yahudi, atau orang-orang Yahudi mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menghadap ke arah Baitul Maqdis. Akhirnya setelah 18 bulan turunlah ayat Al-Baqarah tadi 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ketika salat ke arah Masjidil Haram. Arah kiblat itu kemudian berubah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tepatnya 2 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. 2 bulan setelah hijrah ke Madinah turunlah surat Al-Baqarah yang awak bacakan tadi.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Disebutkan oleh Abdullah Ibnu Umar, bainaman nas bi Quba fi salatis subh. Waktu itu kaum muslimin sedang melaksanakan salat subuh di Quba. Izja'ahum atin. Tiba-tiba datang seseorang membawa kabar berita. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam telah turun kepada beliau wahyu dari Al-Qur'an. Wa qad umira ayastaqbilal qiblah fastaqbiluha. Dalil itu atau wahyu yang turun itu memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke arah kiblat ketika salat, yaitu Ka'bah. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian ke arah tersebut. Wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ilal Ka'bah. Ketika itu kaum muslimin yang sedang salat subuh itu sedang menghadap ke arah Syam, maka mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah. Artinya perintah orang yang datang tadi membawa kabar tadi datang pada saat kaum muslimin masih dalam kondisi salat. Kemudian dalam kondisi salat itu orang-orang yang tadinya menghadap ke arah Baitul Maqdis karena dapat kabar dan informasi kiblat berubah ke arah Ka'bah, mereka kemudian menggeser arahnya berputar ke arah Ka'bah. Di sini ada satu pelajaran dari bab fikih, bahwasanya kalau seandainya awak dalam suatu kondisi ndak obe arah kiblat di mana, kemudian awak berijtihad, bertanya kepada orang atau menengok arah, rupanya arah yang kita hadapkan pada saat sholat itu arah yang salah. Tiba-tiba datang satu orang mengabarkan salah arah, katanya sholat kita, yang tepat arah ke belakang, kata orang yang datang tadi. Maka pada saat itu kita tidak perlu membatalkan sholat, langsung saja putar arah kita kemana arah yang betul yang ditunjukkan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang melaksanakan sholat subuh di Kuba. Datang seseorang membawa kabar berita tentang berubahnya arah kiblat, mereka tidak membatalkan sholatnya, tetapi langsung menghadap ke arah yang ditunjuk tersebut saat sedang melaksanakan sholat itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk kami yang menyampaikannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.